Ya, perhatian. Perhatian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana setelah olahraga, sehat semua? Sehat? Ah, ya, alhamdulillah. Ya, karena kesehatan itu lebih utama. Ya, kesehatan paling utama. Biar banyak uang kalau kurang sehat. Ya, maka olahraga juga tubuh ini butuh olahraga ya untuk menyehatkan badan. Berikutnya, ada siswa yang belum hadir hari ini? Kira lupa? Oh ya, di sini ya. Kembar. Oh ya, oke, si kembar belum hadir. Mau kira izin, oke. Ke Kalimantan, ya betul. Berikutnya untuk menyemangati kita hari ini, ya, kita menyanyikan dulu seperti biasa. Kita menyanyikan lagu 17 Agustus tahun 45. Ya, penyemangat kita ya selaku bangsa di Indonesia. Oke, kita nyanyi dulu ya. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, hari merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di tanah negara. Tetap setia, pertahankan Indonesia. Tetap setia, membela negara kita. Oke, ya. Setelah mendengar lagu apa, Wak? Lagu wajib ya? Ya? Ya. Setelah mendengar itu, kita baiknya dulu sebelum lanjut kita berdoa dulu ya. Dengan harapan bahwa doa kita diijabah oleh Tuhan, kemudian kita selalu sehat walafiat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Yang memimpin doa. Mana ketua? Oke, ketua. Silakan di tempat, ketua.
Ya, terima kasih atas doa yang dipimpin oleh Ketua Prabu. Semoga doa kita diijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam proses belajar mengajar kali ini. Ya, di dalam lagu tadi ada beberapa kalimat yang sempat Pak Guru tangkap. Kita tetap setia membela. Pertama, mempertahankan Indonesia. Yang kedua, membela negara kita. Apa maksudnya ini? Hah? Bagaimana kalian mempertahankan dan membela bangsa kita? Bagaimana caranya? Ada yang paham? Saling menghormati. Oke. Saling menghargai. Bertoleransi. Lagi? Membantu. Ada yang lain? Oke. Benar semua ya. Bahwa dalam mempertahankan bangsa Indonesia kita harus membantu, menghormati, saling menghargai dan toleransi. Jangan dilupa. Jadilah anak-anak yang cerdas dan baik. Ya, jadilah anak-anak yang cerdas dan baik. Itu yang terutama ya. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang pembangunan sosial budaya. Ya. Kita ulangi. Pembangunan sosial budaya itu adalah segala aktivitas sosial dan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Segala aktivitas sosial. Aktivitas sosial yang mana? Aktivitas yang berada di pasar dekat kita. Itu aktivitas sosial. Penjual dan pembeli, penjual sayur, penjual nasi, pembeli nasi, penjual ikan dan lain sebagainya. Itu adalah aktivitas sosial, ya. Lalu kemudian tujuannya apa? Meningkatkan taraf hidup. Itu yang kita pelajari di minggu yang lalu. Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah Pak Guru selalu menyampaikan bahwa dalam proses belajar mengajar di pertemuan itu kita harus paham apa tujuan kita belajar hari ini. Ngerti? Apa tujuan kita belajar hari ini? 1. Dengan mencermati video pembelajaran, peserta didik mampu mengumpulkan contoh keanekaragaman sosial budaya masyarakat. Jadi sebentar kita akan menonton video. Ya, kita akan menonton video, lalu siswa peserta didik itu mengumpulkan contoh keanekaragaman budaya yang ada di dalam video itu. Ya, mengerti? Ngerti ya? Oke, berikutnya yang kedua. Itu yang pertama ya, mengumpulkan keanekaragaman yang ada di dalam video. Itu tujuan pembelajaran kita. Berikutnya, siswa mencermati video pembelajaran melalui alat proyektor. Lalu kemudian peserta didik mampu mendesain, ya. Peserta didik mampu mendesain
kembali cerita tentang arti pentingnya memahami keragaman budaya. Jadi, mendesain kembali cerita tentang arti pentingnya memahami keragaman budaya. Jadi, apa yang ada di dalam video itu, kalian desain kembali ceritanya. Ngerti? Itu dua tujuan pembelajaran kita hari ini yang kita ingin capai di muatan pembelajaran PKN. Ya, lanjut. Apa itu keragaman? Apa itu keragaman sosial budaya? Ingat? Keragaman sosial budaya. Mari ya. Keragaman sosial budaya adalah perbedaan. Oh, keragaman itu adalah perbedaan dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap cara hidup sehari-hari. Jadi ada perbedaan di masyarakat yang berpengaruh terhadap cara hidup sehari-hari. Itu yang dimaksud dengan keberagaman sosial budaya. Perbedaan di masyarakat. Oke. Nah, berikutnya, jadi keberagaman itu adalah perbedaan yang ada di masyarakat, ya, yang berpengaruh terhadap cara hidup sehari-hari. Berikutnya, keberagaman itu sangat erat tujuannya dengan lambang negara kita, Pancasila, yang dimana di kakinya ini tertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang disebut Bhinneka Tunggal Ika? Mana yang dimaksud berbeda-beda tetap satu? Inilah yang dimaksud keberagaman, berbeda tetapi bersatu. Mana yang dimaksud? Contoh yang ada di masyarakat kita, berbeda tetapi bersatu. Kenapa? Berbeda sukunya, tetapi bersatu, saling menghargai. Lagi. Saling menghargai pendapat orang lain. Berbeda pendapat tadi, tetapi saling menghargai. Ini disebut keberagaman. Berbeda agama. Berbeda agama, tetapi saling menghargai. Di dalam kelas ini ada Tina, ada kan? Ada Jeremy, ada Katie, ada Grace. Ini berbeda agama, tetapi alhamdulillah kita saling menghargai. Ya, tidak pernah ribut, tidak pernah berkelahi, alhamdulillah ya. Kemudian keberagaman juga terjadi pada bahasa. Ada bahasa apa? Bahasa standar, bahasa Bugis, bahasa Jawa, bahasa Cina. Bahasa apa lagi? Keberagaman, berbeda-beda tetap satu. Ya, berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda suku, tetapi tetap satu. Nah, itu ya, itu keberagaman sosial. Ya, apa tadi keberagaman? Itu Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman apa artinya? Perbedaan yang ada di masyarakat, tetapi perbedaannya tetap bersatu. Gitu ya. Understand? Oke. Berikutnya, lambang Garuda
mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan di Indonesia. Iya, betul. Orang Jawa, orang Mandar, orang Bugis, orang Cina diikat dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Nggak boleh berkelahi. Ya, orang Jawa, orang Bugis nggak boleh berkelahi. Jangan katakan, wah ini orang Mandar, orang Jawa, hantam saja. Oh, nggak boleh seperti itu. Karena kita berada di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Berbeda-beda, tetap satu. Ya, itu. Itu keberagaman ya. Di kelas kita ini beragam sekali. Ada Cina, ada Mandar, ada Bugis, ada Jawa. Ya, keberagaman pekerjaan orang tua beragam tuh. Berbeda-beda ini pekerjaannya orang tua tuh. Ada yang pebisnis, ada yang pedagang, ada yang pegawai. Nah, itu keberagaman. Tetapi jangan saling menghina. Jangan saling mengatakan, wah apa tuh kamu, bapakmu pegawai anu, nggak boleh bilang gitu ya. Ya, nggak boleh ya, karena itu tidak saling menghargai. Kalau ada yang seperti itu, berarti kamu tidak di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Jenis keberagaman sosial budaya. Jadi ada jenisnya. Ada beberapa jenis ya keberagaman sosial budaya. 1. Keberagaman suku bangsa. Ini tadi yang Pak Guru bilang ya. Keberagaman suku bangsa itu banyak suku yang ada di Indonesia. Jangankan di Indonesia. Ya, di kelas ini saja banyak suku. Apalagi kalau di Indonesia ya. Oke, itu yang pertama. Jenis-jenis keberagaman sosial budaya. Berikutnya. Berikutnya, yang kedua, keberagaman bahasa. Itu tadi tuh. Ya. Banyak bahasa di Indonesia. Jangankan di Indonesia, di dalam ruangan ini ada berapa bahasa nih? Ada Cina, Mandar, Bugis, Jawa, apa lagi? Ada 4 bahasa di ruangan ini. Belum lagi bahasa Indonesia 5. Tetapi kita diikat dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Tujuannya apa? Supaya kita saling bersatu. Itu tujuannya ya. Diikat dalam satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, untuk kemudian bersatu di dalamnya. Berikutnya, keragaman rumah adat. Ya, ada tuh rumah-rumah adat, ada rumah adatnya Cina kan? Ada rumah adatnya orang Mandar, ada rumah adatnya orang Bugis, ada rumah adatnya Jawa. Ya, itu keberagaman, dan itu berbeda model. Ya. Berikutnya, keragaman pakaian tradisional. Wah, ada juga keragaman pakaian tradisional. Berbeda pakaiannya orang Mandar dengan Bugis. Berbeda pakaiannya Cina dengan Jawa. Nah, itu pakaian tradisional. Pakaian tradisional ini tidak dipakai setiap hari. Ya. Di waktu-waktu tertentu, di acara-acara adat biasa baru digunakan. Ya. Itu pakaian adat. Berikutnya, keragaman senjata tradisional. Nah, ternyata senjata tradisional juga beragam. Banyak model berbeda senjata tradisional. Tahu senjata tradisional? Yang mana? Tombak, parang, badik. Senjata tradisional itu semua ya. Keris itu senjata berbeda semua. Jawa lain,
Mandar lain, Makassar lain, Cina lain. Ya. Kalau Belanda, senjata tradisionalnya memang sudah punya. Ya. Oke. Berikutnya, keragaman makanan khas. Ada tuh keragaman makanan khas. Ada makanan khasnya orang Mandar kan? Orang Jawa ada kan? Orang Cina makanan khasnya ada kan? Orang Bugis ada semua makanan khasnya. Ya, tapi jangan saling menghina. Kau bilang tidak baik makanannya orang Jawa, wah nggak boleh. Tidak baik makanannya orang Mandar, wah nggak boleh. Karena selera kita berbeda. Ada yang suka makanannya orang Mandar, ada yang suka makanannya orang Jawa, ada yang suka makanannya Cina. Sehingga itulah yang membuat kita bersatu. Jangan saling menghina. Oke? Lanjut. Keberagaman. Ini yang penting ya. Keberagaman, beragama. Ya. Kita harus saling menghargai agama apapun. Ya. Agama apapun. Kristen, Islam, Hindu, Buddha. Kita harus saling menghargai supaya bersatu. Ya. Kalau kita bersatu berarti cita-cita lambang Garuda Indonesia di bawah kakinya disebut Bhinneka Tunggal Ika itu tercapai. Ya. Tapi kalau tidak bersatu saling mengejek-ngejek, mengolok-olok, waduh. Masih perlu dipertanyakan Pancasilanya. Ya? Ngerti? Iya, lanjut. Menghormati keberagaman. Wah, kita harus saling menghormati. Iya. Apa yang saya tadi sampaikan ya, Pak? Kita tidak akan pernah bersatu tanpa kita saling menghormati dan menghargai. Keberagaman apa saja yang harus dihormati, yang harus dihargai? 1, menghargai keberagaman agama. 2, menghormati keberagaman suku. 3, menghormati keberagaman sosial budaya yang ada di masyarakat. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Supaya apa? Tujuannya cuma 1. Apa itu? Bhinneka Tunggal. Itu tujuannya. Cuman kalau kita tidak saling menghargai, lagi-lagi kita tidak akan bersatu. Tidak akan pernah bersatu. Ya? Mengerti? Nah. Manfaat keberagaman sosial budaya. Nah, setelah kita tahu keberagaman, perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Tahu itu perbedaan-perbedaan tuh yang ada di masyarakat tuh? Ada perbedaan pekerjaan, ya kan? Perbedaan bahasa, perbedaan agama. Itu perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Setelah kita mengetahui itu, manfaatnya apa? Apa manfaatnya? Mempererat persatuan dan kenapa bisa dipererat? Karena kita saling menghormati dan menghargai. Ya kan? Kamu tahu tadi itu. Langkah terakhirnya adalah saling menghormati. Ketika saling menghormati dan menghargai, maka manfaatnya mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Berikutnya, yang kedua, memperluas wawasan masyarakat tentang keragaman sosial budaya. Luas sih wawasanmu dong? Oh, keragaman ternyata perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Ya kan? Baik perbedaan suku, agama, pekerjaan, ras. Itu kalian sudah paham semua tadi. Sehingga memperluas wawasan masyarakat tentang keragaman sosial budaya. Ada pengetahuanmu. Ya.
tentang keragaman yang ada di masyarakat. Yang berikutnya, menjadi kekayaan budaya bangsa. Ya, ini kurang kelihatan. Menjadi kekayaan budaya bangsa. Semakin banyaknya keragaman yang ada di masyarakat, itu menjadi kekayaan budaya kita. Ya. Berikutnya, terakhir, menjadi daya tarik bagi wisatawan. Daya tarik bagi wisatawan. Pernah kok kalian pernah pergi di Tator, Toraja? Ada yang pernah pergi ke Toraja? Di sana banyak orang wisatawan kan? Wisatawan itu orang yang berkunjung ke sana. Banyak kan? Baik orang dalam negeri maupun orang luar negeri. Banyak yang berkunjung ke sana. Kenapa? Karena mereka punya budaya di sana yang dilihat. Ya. Nah, itu yang disebut dengan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Ya. Nah, itulah manfaat daripada mengetahui keragaman sosial budaya. Oke ya, manfaatnya keragaman sosial budaya. Nah, berikutnya setelah Pak Guru menjelaskan, Pak Guru mau memberi supaya lebih jelas ya, lebih mengerti, kalian nonton video pembelajarannya ya. Ingat, selalu ingat bahwa tujuan pembelajaran kita satu, mampu mengumpulkan ragam sosial budaya masyarakat. mengumpulkan contoh keanekaragaman sosial budaya masyarakat. Jadi kalau menonton video ini, kamu harus tahu mengumpulkan contoh keanekaragaman sosial budaya masyarakat yang ada di dalam video. Pak Guru munculkan videonya. Bahkan pada makanan yang kita makan pun terdapat keragaman. Nah, serta penting bagi tubuh. Tentunya akan tidak seindah jika kita terus-menerus mengonsumsi protein atau karbohidrat saja. Kita perlu mengonsumsi makan yang beragam untuk memenuhi gizi tubuh kita. Ternyata keragaman memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Keragaman justru semakin memperkuat dan memperkaya suatu bangsa ya anak-anak. Keragaman itu merupakan modal pembangunan bangsa. Ini adalah tema utama layanan masyarakat kita yang sudah masyarakat sejak pertemuan sebelumnya. Nah, anak-anak, berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menyampaikan tujuan layanan masyarakat. Yang pertama, menggunakan suara yang keras dan lantang. Yang kedua, menggunakan artikulasi yang jelas dan tidak menggumam. Yang ketiga, menggunakan kontak mata dengan penonton. Yang keempat, tidak menghalangi pandangan mata penonton. Yang kelima, tampil untuk percaya diri. Yang keenam, menggunakan perlengkapan bentuk iklan. Yang ketujuh, menjadikan dan tergambar sesuai naskah dan interaktif. Dan yang kedelapan, kita harus hafal dengan naskah yang akan dibawakan. Jelas, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan menyampaikan iklan
Sehingga kami itu antara lain mereka menyiapkan informasi berbagai pengetahuan lalu menyiapkan pada pandangan Ya, ya. Gimana? Setelah menonton video, kita mau mengetahui apa tadi tujuan pembelajarannya?
Hah? Ke budaya, ya. Oke. Mengetahui keberagaman sosial budaya. Nah, mana keberagaman yang ada di dalam video pembelajaran kita? Mana perbedaan-perbedaan yang terjadi di masyarakat? Mana? Keberagaman itu mana? Ya, Jeremy. Berbeda pendapat? Ada nggak dalam video kita tadi? Ada? Ya, betul itu yang biasa terjadi di masyarakat, berbeda pendapat. Sekarang kita melihatnya video dulu. Ya kan? Keberagaman apa yang terjadi dalam video tadi? Agama, ras, suku, dan bangsa. Oke. Keragaman batik. Rabu? Ada? Ada yang lain? Hah? Bahasa? Keberagaman bahasa, oke? Dalam video kita ya? Dalam video pembelajaran kita tadi. Ya, saya jelaskan nih. Yang saya tangkap, yang Pak Guru tangkap ya. Satu, dalam kelompok. Ada kan? Perbedaan dalam kelompok. Di setiap kelompok pasti ada perbedaan. Seperti ini nih. Ya. Pak Guru kelompokkan ada 5 kelompok ini. Di setiap kelompok ini ada perbedaan. Ada keragaman pendapat. Tetapi keragaman pendapat jangan sampai membuat kalian baku bombe. Kalau berbeda pendapat orang mengenai pelajaran, nggak boleh baku bombe. Nggak boleh. Ya. Biasa terjadi. Saya ngerti ya. Jangan sampai berbeda kok pendapat. Nggak begitu caranya tadi Pak Guru menjelaskan. Yang satu bilang, begini ya. Itu namanya berdiskusi dan sangat wajar bagi seorang siswa untuk berdiskusi ya. Ngerti? Ketika berbeda pendapat di setiap kelompok, jangan sampai berkelahi. Waduh, salah tuh salah. Ya, berikutnya. Tadi dalam kelompok ya. Apalagi? Keberagaman. Keberagaman apa yang satu tadi? Batik. Ada keberagaman batik tadi ya. Satu kelompok, 2 batik. Itu keragaman yang ada di dalam video pembelajaran kita tadi. Ya. Nah, sekarang Pak Guru ingin kelompokkan nih. Ingin mengelompokkan siswa. Ya, sudah ada kelompoknya. 1, 2, kelompok 1 seperti biasa. Kelompok 1, 2, mana 3? 3, 4, 5. Ya. Ya. 3, 4, dan 5. Sekarang tugasnya apa? Mencari, bukan informasi, keberagaman yang ada di dalam video pembelajaran. Kalian berdiskusi, ada berapa perbedaan yang ada di dalam video pembelajaran kita? Ada berapa keragaman yang ada di dalam video pembelajaran yang Pak Guru berikan tadi? Understand? Mengerti? Oke, kalau mengerti silakan dikerja. Pak Guru kasih waktu berapa menit? Pak Guru kasih waktu berapa menit? Ada 10? Ada 20? Pak Guru ambil paling kecil 10 menit. Oke ya. Cari beberapa perbedaan keragaman atau keragaman yang ada di dalam video pembelajaran kita. Cukup.
Ya, silakan dicari. Setiap kelompok seperti biasa ya. Jangan cuma satu orang yang menjawab. Tapi semua person, semua orang di kelompok itu menjawab dengan jawaban yang sama. Iya, boleh. Ya kan? Pak Guru katakan beberapa. Mana ya? Yang di video pembelajaran. Ya. Pak Guru batasi dulu yang di video pembelajaran tadi. Oke? Silakan dikerja. Ingat waktu semakin berjalan, ingat. Keragaman apa yang kamu dapatkan di dalam video pembelajaran? Iya. Ya, keragaman, perbedaan-perbedaan yang ada dalam video ya. Enggak. Cari saja perbedaan yang ada di dalam video, keragaman yang ada dalam video. Jadi tidak ditulis kelebihannya, enggak. Enggak. Ya. Yang ada dalam video ya.
Oke, kelompok 2 sudah? Oke. Mana kelompok 2? Oke. Ya. Berdiskusi ya. Nah, apa tujuannya berdiskusi? Tujuannya kita berdiskusi kan supaya jawaban itu lebih cepat kita dapat. Ya, kemudian bersatu, ya kan? Karena bersatu ke berdiskusi tuh. Itu. Ya. Ini berdiskusi kan? Berarti satu jawaban kan? Oke. Nah, oke. Kamu Sakir? Selesai? Oke. Kelompok? Ya. Ini berdiskusi ya? Kamu Lutfi? Diskusi Ji? Iya, harus diskusi ya. Bukan cari jawaban ya. Kerja kelompok itu bukan cari jawaban. Ya, tetapi diskusi untuk menemukan jawaban bersama. Ya. Sudah? Kelompok 4? Kelompok 1 sudah? 2? Sudah? 3? Bisa. 4? Sudah? 5? Sudah. Oke, tinggal kelompok 4. Ya. Tinggal kelompok 4. Pak Guru kasih waktu 2 menit untuk kelompok 4. Setelah ini kita akan menonton video kembali ya. Masih ada video nih yang akan kita tonton untuk menemukan, kalian menceritakan nanti ya. Dengar, kalian menceritakan, mempresentasikan di sini bahwa keragaman budaya sosial itu seperti ini dengan video yang akan kita tampilkan. Understand? Oke. Ya, tetap kerja kelompok dan satu orang yang mewakili naik untuk presentasi. Oke. Waktu habis untuk kelompok 2. Silakan kita menonton kembali videonya. Tujuannya apa? Kalian perhatikan baik-baik dan catat baik-baik apa-apa isi daripada video itu karena kita akan presentasikan. Understand?
yang penting-penting yang kamu paham dengan keragaman perbedaan yang ada di dalam hidup pembelajaran ini. Mengerti? Oke. Lanjut. Sedangkan beragam budaya berkeragaman daerah, alat musik daerah, pakaian daerah, tari daerah, Perhatikan. tradisional, data tradisional. Meliputi salah satu sosial atau agama di Indonesia dan mengenai Islam, Katolik, dan Hindu juga nampak begitu. Ada juga sosial dan kesehatan. Sebagaimana dari sosial di pada titik dan asal usul daerah. Contohnya, ada tradisi rumah tangga, suku Jawa dan Sumatera, Sunda dan Jawa Barat, suku Betawi dan DKI, budaya dan Kalimantan, Bugis dan Palembang, Sulawesi Selatan. Oh.
Oke. Ah, tadi Pak Guru, keragaman sosial dan keragaman budaya, ya, yang ada dalam video pembelajaran kita. Keragaman sosial dan keragaman budaya. Mana itu dijelaskan keragaman sosial, ya? Keragaman sosial, agama, itu keragaman sosial, ya, masuk agama. Oh, berikutnya keragaman sosial, suku bangsa. Oh, suku, keragaman sosial. Ya. Suku itu masuk keragaman sosial. Agama itu masuk keragaman sosial. Berikutnya, keragaman sosial yang masuk lagi apa nih? Ya. Mata pencaharian. Mata pencaharian tahu? Pekerjaan. Ya. Itu masuk keragaman sosial. Berikutnya, setelah mata pencaharian, apa nih? Keragaman budaya. Keragaman budaya yang masuk adalah adat istiadat. Jadi di video kita ini dibedakan keragaman sosial dengan keragaman budaya. Dibedakan itu. Ngerti? Ngerti? Oke. Di keragaman budaya ada adat istiadat. Berikutnya, setelah adat istiadat, keragaman alat musik daerah. Oh, dicatat, ya. Keragaman alat musik daerah. Setelah itu, tarian daerah. Ini yang terakhir, ya. Jadi ada berapa di budaya? Adat istiadat, alat musik, dan tarian daerah. Adat istiadat, alat musik, dan tarian daerah. Itu di budaya. Ngerti? Oke. Setelah menonton video pembelajaran, Pak Guru mau tanya nih sama kalian. Pak Guru mau tanya nih. Apa pemahaman kita tentang video pembelajaran tadi? Oke. Apa? Ya. Mengetahui keragaman sosial dan budaya. Prabu, apa yang ada di keragaman sosial? Keragaman apa saja yang biasa terjadi di keragaman sosial? Prabu? Jeremy? Keragaman apa saja yang biasa terjadi di keragaman sosial? Iya. Suku, ras, agama, dan mata pencahariannya. Ejal, di budaya, keragaman budaya. Alat musik, tarian, adat istiadat. Itu yang ada di dalam video pembelajaran kita mengenai sosial dan keragaman budaya. Oke, Pak Guru mau kasih tugas nih. Lihat tugasnya ini. Ya, tuliskan. Pak Guru ganti filenya ya. Tuliskan. Ya. Enggak. Jadi keragaman budaya kamu buat seperti ini ya. 1. Keragaman sosial kamu buat lagi. Jadi ada 2 ya. Keragaman budaya dalam video pembelajaran ada berapa itemnya? Ada
Ada 3. Kalau dia 3 berarti kurangi 1 nih. Oke. Kalau keragaman sosial ada 4, ya cocok. Kalau dia 2, berarti hapus 2. Understand? Mengerti? Oke. Thank you. Nah, ini ya. Jadi di atas keragaman budaya, di bawah keragaman sosial. Ini. Ya. Begini caranya. Pak Guru kasih waktu 7 menit. Enggak. Berapa yang ada dalam video pembelajaran? 3 berarti 3. Understand? Enggak. Biar enggak pakai kotak. Langsung aja. Nanti kita akan presentasikan di sini ya. Yang ada dalam video pembelajaran ada berapa? Sosial budaya berapa, sosial berapa? Satu menit lagi. Ya. Keragaman sosial ada berapa tadi? Keragaman budaya ada berapa? Sesuai pengamatanmu yang di video pembelajaran. Kalau menurutmu di video pembelajaran ada 3, berarti 3. Kalau menurutmu di video pembelajaran ada 4, berarti M4. Itu ya.
Selesai, Jeremy? Oke. Oke. Sambil menunggu kelompok yang lain, Jeremy, silakan naik sini. Ya, naik ke sini, bacakan hasil dari pengamatanmu ya. Hasil pengamatan ya. Yang lain boleh bertanya. Ya, yang lain boleh bertanya. Silakan. Kita wajib mensyukuri dan menghargai atau menghormati keberagaman yang telah Tuhan beri. Contohnya seperti keragaman sosial yang termasuk di dalamnya agama, suku, mata pencaharian, ras, bangsa, dan bahasa. Lanjut. Contoh kedua, keragaman budaya yang termasuk dalam tarian daerah, adat istiadat, alat musik daerah. Iya. Ada yang mau bertanya? Kata Jeremy bahwa keragaman agama, keragaman sosial itu masuk agama, suku, ras, bangsa, dan bahasa. Keragaman mata pencaharian. Ada? Apa itu keragaman budaya? Keragaman budaya adalah keragaman yang khas dari suatu daerah. Keragaman yang khas dari suatu daerah itu disebut keragaman budaya. Jadi ada perbedaan-perbedaan pekerjaan yang ada di masyarakat. Ya, ada yang lain? Oke, silakan duduk kelompok 2. Terima kasih atas waktunya. Kelompok 3 sudah? Sudah? Oke, dilepas kakinya, Kakinya dilepas. Tapi keras caranya, Rizal. Keragaman sosial ada 5. Yang pertama agama, pencaharian, suku bangsa, ras, dan bahasa, dan budaya. Yang pertama alat musik, keberagaman istiadat, dan tarian. Ya, jadi menurut Rizal, budaya itu masuk tari-tarian, ya, adat istiadat, dan alat musik. Nah, kalau sosial apa? Agama, mata pencaharian, suku, ras, dan bahasa. Menurut Rizal. Ada pertanyaan? Apa, Jeremy? Keberagaman alat musik apa-apa saja contohnya, Rizal? Alat kalisan besar, tetapi yang tulisan. Ya, perbedaan alat musik, kecapi, sesando, dan lain sebagainya. Ya. Oke, silakan Rizal. Terima kasih atas waktunya. Lewat sini, Rizal. Ya. Masih ada kelompok? Oke, kelompok 4. Gimana, Pak? Tuliskan keragaman budaya. 1. Adat istiadat. 2. Alat musik. 3. Tarian daerah. Itu keragaman budaya. Oke. Keragaman sosial? Tuliskan keragaman sosial. 1. Mata pencaharian. 2. Suku bangsa. 3. Bahasa. 4. Agama. Ya, jadi itu penjelasan dari kelompok 3 mengenai keberagaman sosial dan budaya. Ada pertanyaan? Kelompok 2 bertanya? Kelompok 4? 5? Ya. Apa saja keberagaman tarian? Ya, contoh-contoh keberagaman tarian, perbedaan tarian.
Saya tak namanya. Ya, Ada tari Pakarena, tari tarian tari piring, ya kan? Ada kan? Itu perbedaan-perbedaan tari-tariannya. Oke, terima kasih atas waktunya kelompok 3. Oke, kelompok 1. Astagfirullah. Kelompok 4 ya. Kelompok 1, silakan. Ya. Kasih keras ya. Kasih keras. Satu, keragaman batik. 2, keragaman agama. 3, keragaman suku bangsa. 4, keragaman bahasa. 3, keragaman budaya. Tuliskan keragaman budaya. 1, adat istiadat. 2, adat musik daerah. 3, pakaian adat. 4, tarian adat. Ya, sudah ya? Masih ada? Keragaman sosial. Keragaman sosial. Ras, mata pencarian, suku, agama. Oke. Ya, tunggu dulu. Ada pertanyaan dari kelompok 2 nih. Apa itu keragaman sosial? Sosial itu masyarakat ya. Keragaman itu perbedaan. Ngerti? Jadi apa artinya itu? Apa itu keragaman sosial? Keragaman itu perbedaan, sosial itu masyarakat. Berarti perbedaan yang ada di masyarakat. Oke, perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Oke, thank you. Kelompok 1. Kelompok 5 ada? Zakir. Dikeraskan suaranya ya. Keragaman budaya. Tarian daerah, adat istiadat, alat musik daerah. 2, sistem keragaman sosial. Mata pencarian, agama, keragaman budaya, bahasa. Iya. Ada pertanyaan? Kelompok 4. Tarian-tarian daerah, apa-apa saja tarian-tarian daerah. Apa tariannya orang Mandar? Tari apa? Tari itu sudah menari Pak Sudu. Tari piring. Ada tari apa lagi? Kencap, bukan tari kecap. Ada? Dari Bali, kecak? Oke, yaitu tarian-tarian yang terjadi. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan Pak kelompok 5 dan dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Terima kasih atas waktu yang diberikan ya. Oke. Nah. Duduk. Sekarang kita membahas nih kembali ya. Mengapa kita belajar tentang keragaman? Ya. Agar kita mengetahui keragaman-keragaman yang ada di Indonesia. Setelah kita paham keragaman-keragaman itu, kita mau apakan keragaman itu? Kita menghargai keragaman itu, menghormati keragaman itu. Mau tahu perbedaan bahasa, perbedaan agama, perbedaan suku. Tahu kan? Sekarang kita menghargai. Ya, sekarang kita menghargai itu. Kalau kita sudah menghargai, apa tujuannya kita menghargai perbedaan-perbedaan tadi? Agar tercipta Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Satu dalam ikatan apa? Lambang Garuda Indonesia. Itu ya. Oke, ya, pembelajaran kita hari ini bagaimana? Pembelajaran apa? Dengan menggunakan proyektor, menggunakan laptop, menyenangkan atau enggak? Menyenangkan ya, nonton video. Ada yang suka nonton video? Haha.
Oke, tapi nonton videonya ya. Video-video yang positif ya, video-video pendidikan ya. Iya. Berikutnya kita Pak Guru ingin menyampaikan bahwa belajar tentang keragaman itu adalah tujuannya satu, ingat, belajar keragaman itu tujuannya cuma satu, bagaimana kita saling menghargai, menghormati sehingga kita bersatu. Ya, saya pikir pembelajaran kita cukup untuk hari ini. Apa yang kita laksanakan hari ini, semoga mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum ditutup, Pak Guru ingin meminta satu siswa untuk berdoa bersama. Sakir, silakan dipimpin doanya, Sakir. Kasih keras. Ya. Terakhir dari saya, dari Pak Guru, bahwa setelah kalian pulang dari sini, ya, setelah kalian pulang dari sini, ingat, cuaca hari ini itu kurang bersahabat. Kadang hujan, kadang panas matahari. Maka pesannya Pak Guru, jaga kondisi kesehatan kalian supaya kita bertemu lagi besok dalam proses belajar mengajar ke depan di hari Senin insya Allah dan hari-hari berikutnya. Ya, selamat belajar, jadi anak yang sukses, jadi anak yang hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Tunggu dulu, saya matikan dulu.